Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Kartika, NPM 1870100014. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika konflik masyarakat pesisir. Dinamika konflik yang terjadi di Desa Numbing selaku desa yang pada waktu itu berkonflik. Dinamika konflik merupakan proses naik turunnya konflik. Dinamika konflik merupakan proses di mana konflik itu bermula, kemudian ada saatnya konflik meredam. Tetapi sewaktu-waktu konflik bisa memuncak dan menurun. Setelah menurun, konflik tersebut kembali berkonflik lagi. Awal mulanya terjadinya konflik antara Desa Numbing dan nelayan Sungai Enim. Munculnya nelayan Sungai Enam dimulai tahun 2016, yang mana mereka melakukan penangkapan ikan bilis di kurang dari 2 mil tepi pantai Desa Numbing, sehingga membuat nelayan Desa Numbing merasa dirugikan. Karena setelah kehadiran nelayan Sungai Enam, hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan Desa Numbing berkurang. Pemakaian alat tangkap pukat bilis juga dipertanyakan oleh masyarakat nelayan Desa Numbing, yang sebenarnya penggunaan alat tangkap pukat bilis jelas tidak diperbolehkan. Kemudian, nelayan Sungai Enam yang menggunakan alat tangkap pukat bilis memasuki perairan Desa Numbing tidak memiliki izin. Izin yang diberikan oleh Dinas DKP adalah izin untuk berlayar. Tetapi jika izin untuk mengambil ikan di wilayah Desa Numbing tidak ada. Dalam hal ini juga seharusnya nelayan Sungai Enam mematuhi peraturan bahwa setiap desa memiliki peraturan terhadap wilayahnya. Hal tersebut juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, yaitu peraturan desa adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Lalu masyarakat mengadakan protes. Protes adalah salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh nelayan Desa Numbing untuk menyampaikan keluh kesah terhadap apa yang dirasakan nelayan. Akibat munculnya nelayan Sungai Enam di wilayah area tangkap Numbing, protes merupakan salah satu perbuatan ketika ketidakpuasan terhadap suatu hal atau peristiwa. Namun, dalam hal ini protes dilakukan guna untuk menanggapi nelayan Sungai Enam yang mengambil ikan di wilayah area tangkap Desa Numbing. Kemudian, terjadilah sebuah peraturan yang di dalam peraturan tersebut nelayan harus membayar dana kompensasi sebagai uang ganti rugi ikan yang telah diambil. Tidak hanya itu saja, protes dilakukan agar pemerintah tahu bahwa masyarakat nelayan Numbing ingin dilindungi. Pada tahap ini, konflik tidak hanya dilakukan dengan cara memprotes, tetapi dalam konflik ini, konflik fisik dilakukan oleh nelayan Sungai Enam terhadap kepala Desa Numbing, karena nelayan Sungai Enam menganggap peraturan yang diberikan tidak jelas dan nelayan Sungai Enam telah mendapatkan izin berlayar oleh DKP Bintan. Konflik fisik itu berupa pelemparan bilis ke muka kepala Desa Numbing. Kemudian nelayan melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Camat Bintan Pesisir serta lembaga-lembaga terkait guna menghentikan atau meredam konflik. Namun konflik tersebut belum kunjung usai dan mendapatkan hasil yang tidak selesai dan tidak menemukan titik cerah sehingga dibuat oleh peraturan kearifan lokal. Pada saat dilakukan mediasi oleh pihak-pihak terkait,
Konflik tersebut belum menemukan titik kejelasan dan kecerahan penyelesaian. Pada tanggal 30 Agustus 2017 dilakukan mediasi dan memunculkan sebuah peraturan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang datang di desa Numbing, khususnya dalam hal ini nelayan Sungai Enam. Lalu munculnya peraturan atau aturan-aturan yang dikarenakan terdapat nelayan Sungai Enam mengambil ikan di wilayah area tangkap desa Numbing. Peraturan tersebut adalah peraturan kearifan lokal dibuat pada tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama oleh nelayan desa Numbing dengan nelayan Sungai Enam, pemerintah desa Numbing, DKP Bintan, DKP Provinsi Kepri, para tauke nelayan Mantang, Maupur, Klong, dan Sungai Enam. Di dalam peraturan tersebut terdapat peraturan yang berisikan pemberian dana kompensasi yang dilakukan oleh nelayan Sungai Enam guna untuk membayar ganti rugi atas ikan yang diambil di wilayah desa Numbing sebesar 2 juta rupiah per kapal yang masuk, dilakukan setiap 6 bulan sekali. Konflik tersebut terjadi lagi pada tanggal 15 Juli 2017, Kepala Desa Numbing menangkap langsung nelayan Sungai Enam yang sedang membentang jaring bilis di sekitaran Pulau Rinti hingga Pulau Burus. Tidak pikir panjang, Kepala Desa Numbing langsung mengusir nelayan Sungai Enam karena pembayaran uang dan kompensasi belum diberikan oleh nelayan Sungai Enam kepada nelayan desa Numbing. Pada saat pembagian dana kompensasi terdapat pembagian uang yang diberikan kepada masyarakat desa Numbing untuk dibagikan secara rata dan untuk menerima semua dana tersebut. Dana-dana tersebut dibagikan secara rata. Ada yang dibagikan untuk uang pembuatan lampu jalan dan pembelian tenda biru, sedekah kepada masjid, serta sedekah untuk membantu orang-orang yang meninggal untuk membeli kainnya. Pembagian tersebut dilakukan agar nelayan merasa imbasnya langsung, dan nelayanlah yang mengetahui kebutuhan yang mereka butuh, sehingga dana tersebut dibagi secara rata. Menurut Flickweher dan Broads, bahwa konflik dapat menentukan bentuk-bentuk perilaku yang memungkinkan konflik mengarah pada tahap penyelesaian, dan bagaimana aturan legal seperti undang-undang dapat mengawasi proses konflik, dan pada saat menentukan kesepakatan nelayan Sungai Enam membayar dana tersebut ada tahap akhir konflik. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.